nih, sekarang tuh lagi masa-masanya belajar online. Kita nggak lagi tuh namanya belajar di ruang kelas, kumpul bareng teman-teman dan guru-guru. Karena pandemi COVID-19 ini nih. Kangen nggak sih sama kondisi yang dulu? Kangen dong pastinya. Nah, gimana kalau sekarang kita bahas gimana sih pembelajaran di Budi Mulia? Sekalian nih ngasih tahu gimana sih pahit manisnya di Budi Mulia itu, mulai dari metode pembelajaran, peraturan, dan lain sebagainya. Ide bagus tuh. Nah teman-teman, yang pertama nih ya, sebelum mulai pembelajaran, di Budi Mulia itu harus disiplin. Nggak boleh tuh yang namanya telat-telat. Kalau kamu telat, kamu bakal dihukum dan nggak boleh ngikutin pelajaran. Dan juga nih ya, kalau di hari kamu telat ada ulangan, kamu juga nggak boleh ikut ulangan. Dan nggak ada ulangan susulan bagi kamu yang telat. Dari segi pembelajarannya sendiri, SMA Kita Budi Mulia termasuk memiliki metode pembelajaran yang cukup bervariasi nih menurut saya. Nah, yang pertama aku mau ngasih tahu nih, gimana sih pembelajaran di ruangan kelas di SMA Budi Mulia. Nah, udah pasti dong kita bakal dibimbing dan diajari oleh guru-guru, karena di tiap ruangan kelas akan terjadi interaksi antara guru dan murid, baik itu dalam hal memberi pendapat, mengajukan pertanyaan, dan lain sebagainya. Nah, guru-guru di Budi Mulia itu gimana sih? Yang pastinya guru-guru di SMA Budi Mulia berkompeten di bidangnya masing-masing. Selain memiliki kompetensi masing-masing, guru-guru SMA Budi Mulia juga kreatif dan inovasi dalam menyampaikan materi di bidangnya masing-masing. Nah, di beberapa kesempatan, guru-guru juga mengajak kita untuk melakukan presentasi di depan kelas tentang materi pembelajaran. Di sini dilatih public speaking kamu dan juga sejauh apa kamu paham tentang materi pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran di dalam kelas juga didukung dengan beberapa fasilitas, terlebih saat presentasi dengan adanya proyektor ataupun infocus. Di Budi Mulia ada banyak tempat diskusi. Ini nih yang mendukung pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Bagi anak-anak BM, nggak asing lagi nih dengan yang namanya Emo Student. Apa sih Emo Student itu? Nah, di beberapa mata pelajaran bakal dipilih beberapa murid yang bakal jadi Emos. Nanti mereka-mereka ini nih yang bisa dibilang jadi ketua atau penggerak di kelompok masing-masing, dan juga bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan ke kelompoknya. Mirip sama kerja kelompok juga nih. Nggak jarang guru-guru ngelakuin belajar atau kerja kelompok di luar kelas. Nah, teman-teman, di beberapa kesempatan juga biasanya kita diajak oleh para guru untuk ke sebuah ruangan terkait mata pelajarannya masing-masing dalam rangka menunjang proses pembelajaran pastinya. Contohnya seperti laboratorium fisika, kimia, dan biologi yang pastinya dilengkapi dengan fasilitas yang cukup mumpuni dalam menunjang proses belajar dan proses interaksi para siswa dan guru. Nah, di sini juga biasa dilaksanakan beberapa praktikum terkait bidangnya masing-masing. Nah, contoh lainnya itu ada di bidang informatika, yaitu biasanya guru TIK kita akan mengajak kita ke dalam lab komputer ini untuk melakukan sebuah praktikum-praktikum terkait informatika dan komputerisasi. Nah, di sini kamu bakal diajari terkait pengolahan data dan lain sebagainya. Informasi merupakan salah satu hal pokok yang dapat memengaruhi suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, jadi dalam rangka mencari informasi, kita juga memiliki perpustakaan yang menurut saya sudah lebih dari cukup yang dapat memfasilitasi kita dalam rangka mencari informasi sehingga kegiatan proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan lancar. Nah, di perpustakaan kita ini tergolong lengkap di bidangnya masing-masing. Contoh di bidang sastra, astronomi, dan lain sebagainya. Dalam rangka memperkaya ilmu kita dalam bidang kesenian dan kebudayaan, para guru juga kerap kali mengajak kita melakukan proses pembelajaran di ruangan-ruangan tertentu untuk memperkaya ilmu kita. Contohnya seperti ruang musik yang pastinya dilengkapi dengan fasilitas permusikan yang cukup lengkap. Dan juga ada ruangan musik daerah
yang dilengkapi dengan alat-alat musik tradisional. Budi Mulia terkenal dengan banyaknya tugas. Ini bener loh. Guru-guru di BM nggak bakal tuh ngebiarin anak muridnya santai-santai nggak ngerjain tugas. Tenang-tenang. Jangan ngeluh dulu. Ini diberikan buat nambah ilmu kita dan ingat materi pembelajaran yang udah diajarkan di sekolah. Nah, biasanya nggak sedikit dari tugas-tugas yang diberikan bakal dikumpul ke kantor pagi-pagi sebelum pembelajaran dimulai. Kalau telat ngumpulin, kamu bakal dapat pengurangan nilai atau bahkan tugas kamu nggak diterima lagi loh. Dikarenakan masa pandemi COVID-19, sekolah kita tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya di lingkungan sekolah. Namun, proses pembelajaran tetap dapat dilaksanakan, yang bedanya kali ini dilaksanakan secara daring ataupun online. Di sini kita dihimpun di sebuah aplikasi, dan di aplikasi inilah kita melakukan interaksi dengan sesama murid maupun interaksi kepada guru dalam hal pemberian tugas, pengumpulan tugas, dan lain sebagainya. Pokoknya selama daring ini nikmati aja ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, biar kita bisa kumpul dan belajar bareng lagi. Apalagi untuk anak kelas 10, biar bisa jumpa sama teman-teman barunya. Tetap semangat teman-teman, stay safe.